Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab fikih ya, yang tetap kita berkomitmen akan melihatnya atau akan memahaminya berdasarkan maqasid syariah. Seperti diketahui bahwa ada 5 poin ya dari maqasid syariah itu ya, yaitu yang dikenal dengan al-kulliyatul khamas, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kitab yang akan kita baca ini sesungguhnya adalah implementasi dari upaya memelihara dari maqasidus syariah tersebut. Untuk itu sekarang kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Fathul Qoribil Mujib fi Syarhi Alfazit Taqrib atau Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Ini merupakan syarah matan Abi Suja. Jadi memang buku yang kita baca ini disengaja oleh pensarahnya dengan memberikan dua judul. Jadi judul yang pertama Fathul Qorib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fazil Taqrib. Inilah judul yang sangat terkenal itu di dunia pesantren dan di dunia Islam lainnya. Kedua judul bukunya itu ya diberinya Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Judul yang kedua ini sesungguhnya tidak begitu terkenal ya di kalangan masyarakat. Yang paling terkenal itu Fathul Qorib. Kita akan mulai dengan mempelajari awal pendahuluan dari kitab Fathul Qorib ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ay hazihi muqaddimatun. Ini adalah suatu muqaddimah atau pendahuluan. Qala Syekhul Imamul Alimul Alamatu, telah berkata oleh Syekh Imam Al-Alim ya, Al-Alamah. Al-Alama itu berarti kasirul ilmi, orang yang banyak ilmu, pengetahuan ya, terutama di bidang agama. Siapa orangnya? Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim As-Safi'i, yaitu Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim As-Safi'i. Jadi beliau ini adalah pengikut dan penerus pemikiran fikih Imam Syafi'i. Taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi. Mudah-mudahan Allah menyelimutinya dengan selimut rahmat atau selimut kasih sayang dan selimut keridhaannya. Amin. Ai istajib ya Allah, ya Allah perkenankanlah doa dari Syekh ini. Alhamdulillahi, segala jenis puji bagi Allah. Jadi alif lam itu dalam kajian yang lebih mendalam disebut dengan alif lam lil jinis. Sebab itu diartikan dengan segala jenis puji bagi Allah.
Oleh karena itu para ulama telah membagi puji itu kepada 4 bagian, ya. Yang pertama disebut dengan puji qadim bagi qadim, yaitu Allah memuji dirinya sendiri. Jadi umpamanya qul anallahu la ilaha illa ana. Jadi kata Tuhan bahwa sayalah Allah yang menjadi Tuhan dan tidak ada Tuhan selain saya. Itu puji qadim bagi qadim. Kemudian yang kedua, puji qadim bagi baru. Tuhan memuji makhluknya. Jadi umpamanya Tuhan mengatakan, ya ni'mal abdu annahu awab. Jadi hamba yang paling baik itulah yang banyak bertaubat. Kemudian yang ketiga, puji baru bagi qadim. Jadi kita baru, ya. Jadi makhluk dalam hal ini manusia memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita lihat, ya, ada ayat mengatakan, ya, innallaha yaghfiruz dzunub, kata hamba, maka diartikan bahwa hamba itu memuji Allah, bahwa hanya Allah yang mengampuni dosa-dosa makhluk. Lalu yang keempat itu puji baru bagi baru, artinya makhluk memuji makhluk itu sendiri. Jadi memuji bahwa si A itu sangat pintar, gitu ya. Si A itu sangat cerdas, padahal dia sesama makhluk. Tapi semuanya itu hakikatnya pujian itu adalah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sendiri yang menjadikan orang itu baik, menjadikan orang itu cerdas, menjadikan orang itu pintar, ya, dan lain sebagainya. Itulah mana segala jenis puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini, ya, dalam kitab ini disebutkan tabarrukan bi Fatihatil Kitabi, sebagai, ya, berkah dengan Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi pembuka dari kitab Al-Quran. Jadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin itu termasuk awal dari kitab Al-Quran, seperti yang kita lihat dalam surah Al-Fatihah. Nah, pengarang kitab ini setelah dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillah, itu dia menginginkan supaya ada keberkahan. Keberkahan itu adalah al khairul ilahi fil makhluqi. Jadi kebaikan Tuhan yang diberikan kepada makhluk. Nah, karena apa ini dikatakan untuk mengambil keberkahan? Li'annaha ibtida'u kulli amrin zibalin. Karena ya itu bismillah atau alhamdulillah itu adalah permulaan dari semua perbuatan, semua urusan yang baik. Itu, ya. Jadi kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi walhamdulillahi bahwa azamu au aqta'u. Nah, itu ada hadis Nabi itu. Ya, oleh karena itulah, ya, ketika seseorang itu akan melaksanakan hal yang baik, maka hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dan ditambah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian terkait dengan Alhamdulillahirabbil alamin ini juga, ya, wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Dia adalah penutup semua doa yang diijabah. Sebab itu kalau orang berdoa itu haruslah diakhiri juga dengan Alhamdulillahirabbil alamin, gitu, ya.
Jadi mulai setelah awal ya alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin, lalu diakhiri wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Selanjutnya apa? Wassalamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nah itu dia. Lalu akhiru da'wal mu'minin fil jannah. Dan dia juga menjadi akhir ya dari dakwal orang-orang yang beriman di surga. Surga itu katanya dari sawab, itu namanya negeri pahala. Jadi nanti pahala perbuatan kita di dunia ini nanti akan kita nikmati di surga. Selanjutnya ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fiddin ala wifqi muradihi. Dan saya memujinya, itu ya kata pengarang ini memuji Allah bahwa mudah-mudahan Allah memberi taufik orang yang ia ingini. Jadi min ibadihi dari hamba-hambanya litafaqquhi fiddin ala wafqi muradihi untuk mendapatkan pemahaman dalam agama sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang yang kita inginkan ketika kita belajar, ketika membaca buku ya, ketika kita bekerja, kita harus berdoa semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah supaya apa yang kita pahami berkaitan dengan agama itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin. Dan saya mengucap salawat dan salam ala afdali khalqihi, atas makhluknya yang paling mulia, yang paling utama. Siapa dia? Muhammadin sayyidil mursalin, yaitu Nabi Muhammad, penghulu sekalian rasul. Nah, itu dia. Al-Qaili, yang berkata. Jadi Nabi penghulu rasul itu yang mengatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka ia akan memberikan pemahaman dalam agama. Wa ala alihi wa sahbihi, dan juga kita mengucapkan selawat dan salam itu kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Siapa yang disebut dengan keluarga dan siapa yang disebut dengan sahabat, nanti di ujung akan kita ketahui, ada penjelasannya. Muddata zikri zakirin wa sahwil ghafilin. Jadi sepanjang orang yang mengingat itu ingat dan orang yang lupa itu lupa. Jadi kita tetap mengucapkan salawat dan salam. Wa ba'du. Ini wa ba'du itu kenapa dibaca ba'du itu? Ba'du itu kan mabniun al-dhamm. Tapi takdirnya ai wa ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dia. Adapun setelah mengucapkan basmalah, mengucapkan hamdalah, lalu kita mengucapkan selawat atas Nabi ya, penghulu sekalian Rasul ya, maka kata pengarang kitab ini, hadza kitabun fi ghayatil ikhtisari wa tahzibi. Nah itu. Di dalam matan Abi Suja itu disebutkan ini adalah kitab yang bernama Ghayatul Ikhtisar wa Tahzib.
Wada'tuhu alal kitabi, katanya, aku ciptakan kitab ini al musamma bit takribi, yang dinamakan takrib. Itu ya. Liyan tafi'a bihi al muhtaju minal mubtadiin, supaya dengan kitab ini akan bermanfaat orang-orang yang memerlukan dari para pemula. Li furu'is syariati wad dini, bagi cabang-cabang syariat dan agama. Waliyakuna wasilatan linajati yaumaddini, dan supaya buku itu menjadi media bagi kesuksesan saya pada hari kiamat nanti. Jadi kalau orang yang menulis buku, jadi boleh saja dia berniat supaya bukunya itu dibaca orang dan menjadi salah satu media kesuksesan kita di dalam akhirat nanti. Kemudian wanaf'an li ibadihil muslimin, dan bermanfaat bagi hamba-hambanya yang muslim. Innahu sami'u du'a ibadi, sesungguhnya Allah sangat mendengar doa hambanya. Wa qaribun mujibun, dan dia sangat dekat lagi memperkenankan doa. Wa man qasadahu, siapa yang menghendakinya, la yakhibu, tidak akan rugi. Sebab ini sudah dijamin oleh firman Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surah Al-Baqarah 186. Apabila hambaku menanya kepadamu, hai Muhammad, ya tentang aku, maka katakan saya itu adalah orang yang sangat dekat. Bahkan dalam firman Tuhan yang lain, ya, di ayat yang lain, wa nahnu aqrabu min hablil warid, saya itu lebih dekat dari urat leher dari manusia itu, ya. Jadi sebenarnya Allah itu ada sangat dekat pada diri kita. Wa'lam, dan ketahui olehmu, hai pelajar. Jadi wa'lam ini adalah fi'il amar, ya. Annahu yujadu fi ba'di naskhi hadzal kitabi, ya, bahwa didapatkan dalam sebagian naskah kitab ini. Jadi naskah kitab ini sudah lama sekali, jadi kadang-kadang sudah ada perbedaan-perbedaan antara satu naskah dengan naskah yang lain, ya. Namanya ya fi ghairi khutbatihi, ya, dalam bukan pendahuluannya. Tasmiyatuhu taratan bit takribi wa taratan bi ghayatil ikhtisar, ya. Jadi matan itu, ya, jadi matan takrib yang disarahkan ini, itu namanya terkadang disebut dengan takrib, matan takrib, kenal sekali itu Habis Suja. Terkadang disebut dengan ghayatul ikhtisar. Jadi matannya itu sendiri, ya, memang punya dua nama. Pertama namanya matan takrib, yang kedua disebut dengan ghayatul ikhtisar. Atas dasar itu maka pensarah kitab ini, ya, juga falizalika samaituhu bismaini, sebab itu saya namakan dengan dua nama juga, ya. Ahaduhuma, pertama, Fathul Qaribil Mujib fi Sarhi Al-Fazit Takrib, itu nama yang pertama, yaitu Fathul Qarib Al-Mujib fi Sarhi Al-Fazit Takrib. Wasani, dan yang kedua, Al-Qaulul Mukhtar fi Sarhi Ghayatil Ikhtisar. Jadi ada dua nama itu, ya. Saudara-saudara sekalian, ya, kita
kita lanjutkan lagi ya. Qala Syekhul Imamu Abu Thayyib. Ini ya. Telah berkata oleh Syekh Imam Abu Thayyib. Saya itu sebenarnya ya, kalau menurut bahasa adalah orang yang umurnya 40 tahun ke atas. Jadi man balagha arba'ina min umrihi gitu. Nah, tapi itu menurut bahasa. Tetapi kalau menurut istilah yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam, itu disebut dengan syekh. Jadi Syekh Abu Thayyib ini wa yastahiru aidan bi Abi Suja, dan ia terkenal juga dengan nama Abi Suja, karena Sihabul Millati Waddin. Sihab itu meteor ya, jadi meteor agama ya. Siapa namanya? Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani atau Al-Asfihani ya. Nama pengarang itu adalah Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Sakallahu sarahu wasabibar rahmati waridwan. Mudah-mudahan Allah menuangi kuburannya dengan tuangan rahmat dan keridhaannya, wa askanahu, dan menempatkannya ala a'la paradisil jinan. Jadi memasukkannya, menempatkannya ke dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi masing-masing ya tingkatan itu insya Allah akan datang, juga akan kita bicarakan bahwa ada tingkatan-tingkatan dari 8 macam surga itu. Apa kata Imam Abu Thayyib ini? Bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u kitabi haza ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, aku mulai kitab saya ini. Apa yang dimaksud dengan Allah? Wallahu ismun lizatil wajibil wujudi. Allah itu adalah nama bagi zat al-wajibul wujud, itu dia. Warrahmanu ablahu minar rahim. Kata Rahman itu lebih luas ya, dari kata Rahim. Karena kalau Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu ketika makhluk di dunia. Ya, oleh karena itu tidak heran ya. Karena apa? Umpamanya orang yang kafir itu kaya, sukses. Kenapa umpamanya orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu dia sehat-sehat saja, segar-segar saja ya, penghidupannya luas ya, sementara sebaliknya umpamanya orang yang beriman, orang yang taat itu ada kesempitan dalam rezeki atau hartanya. Karena Tuhan itu mempunyai sifat Rahman. Sifat Rahman itu kasih sayang ya. Allah di dunia dia tidak tidak membedakan apakah orang itu kafir, apakah orang itu muslim, mukmin, zindik. Semuanya itu masuk dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti, dan itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kita tidak perlu kecewa, kita jangan berputus asa. Kalau umpamanya orang-orang yang non muslim itu di dunia ini mereka tuh lebih sejahtera ya, kehidupannya lebih nyaman itu. Bahkan Nabi sendiri pernah bersabda ad-dunya sijnul mu'minin
wa jannatul kafirin. Nah, inilah dia. Jadi dunia itu menjadi penjara, kesengsaraan ya, tempat kesengsaraan bagi orang mukmin dan menjadi surga bagi orang-orang yang kafir. Ya, ya memang begini, Tuhan itu bersifat Rahman ya, ketika di dunia ini. Tetapi lihat nanti ketika di akhirat nanti hanya orang-orang yang beriman saja yang akan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan umpamanya apa yang kita baca ini dengan maqasid syariah, ternyata memang dia sangat terkait sekarang untuk memelihara agama, gitu ya. Untuk memelihara agama hifdzuddin ya, ya sekalipun ya kalau kita mendalami juga dia akan terkait dengan poin-poin yang lain dari maqasidus syariah itu. Sebagaimana nanti juga akan terlihat dengan jelas ya, bahwa ketika kita memahami fikih ini ada bagian dari fikih-fikih itu yang terkait dengan memelihara keluarga. Sebab itu nanti di sini juga ada nantinya hukum perkawinan, ada hukum kewarisan ya. Juga umpamanya memelihara akal, juga ada juga nanti penjelasan tentang bagaimana kita harus belajar dengan baik, harus cerdas gitu ya. Ya, harus tekun di dalam belajar. Demikian juga untuk memelihara keturunan, tambah itu ada lagi kitab-kitab tentang tadi saya sebutkan juga kitab penikah, juga tentang harta, memelihara harta juga disebutkan lebih utama ketika nanti di dalam kitab ini kita akan membaca tentang kitabul muamalat atau babul muamalat ya, bagaimana tentang hukum ekonomi Islam. Saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan hari ini kita cukupkan di sini saja. Insya Allah nanti membaca kitab ini akan kita lanjutkan di masa yang akan datang. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.